Halo, selamat pagi Hirzan. Halo, Oke, Hirzan, kabarnya gimana hari ini? baik, 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 Oke, baik, baik aja. baru pulang dari pondok kemarin, Hirzan? Jumat, Jumat, berarti balik lagi kapan? sore ini, Sore ini ya, jam berapa nih? jam 3 kayaknya. 3 sore ya, oke, oke. Berarti masih bisa lah kalau pas pagi. Oke, eh, berarti hari Sabtu seharian di rumah? Atau ada acara? Ada acara. Acara apa tuh? Ini nganterin orang tua haji. Oh, berangkatnya kapan? Apa? Berangkatnya kapan? Eh Kemarin berangkat ke hotelnya kemarin. Cuman berangkat Mm-mm. dari bandara ke Mekahnya hari ini. Oh, alah. Oke, oke, oke. Berarti next itu apa sih namanya? Next slide-nya aku WA Hirzan gitu. Iya bisa. Bisa ya? Oke, oke kalau gitu. Oke, aku langsung aja Hirzan. Aku izin share screen ya. Ya, Bentar. Kemarin kita kan bahas itu ya bikin game fast clicker ya. Aku pengen lihat dong terakhir kita sampai mana. Coba Hirzan dulu yang share screen. enggak. Mm-mm. Nah, Nah, yang nomor 5 berarti. Nah, ini. Coba dijalankan dulu. Sudah sampai mana? Oke, tampilan kliknya sudah bisa tampil secara acak ya. Oke, iya. berarti aku yang ngelanjutin. Bentar, bentar, bentar. Fast clicker. Bentar, aku coba salin dulu kodenya. Aduh. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti aku lanjutnya di part 3 aja. Bentar. Oke, jalan sebentar. Kliknya sudah bisa tampil acak. Kalau diklik, bisa ngejalan nggak? Diklik di kartunya. Enggak. Nggak bisa ya? Oke, berarti, nah, oke, aku izin stop share kalau gitu ya. Oke. Nah, jadi target kita itu hari ini, ini. Bentar. Sudah bisa lihat layar aku belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi target kita hari ini, tadi eh, harusnya sih yang mindahin tulisan kliknya harusnya minggu lalu terakhir. Tapi kemarin kita udah kerjain ya. Nah, jadi tulisan kliknya itu udah bisa pindah-pindah, tapi juga sekaligus kalau kita klik itu bisa. Nah, seperti ini.
Nah, kalau pas di tulisan kliknya jadi warna hijau, kalau nggak pas jadi merah. Kayak gitu. Oke, aku mulai masuk ke materinya kalau gitu. Ini yang pertama tadi berarti sudah. Nah, nah ini nih, berarti yang hari ini itu kita kasih event. Kalau kita klik, nah ini, klik on the card with a click, ya. Jadi maksudnya itu kalau kita klik di kartu yang ada tulisan kliknya, nanti kita highlight jadi green. Green berarti warna Warna hijau. hijau. Nah, terus kita tambahin poinnya, ya. Poin score, ya. Jadi kan ada, masih ingat nggak, Hizan, di pojok kiri atas sama pojok kanan atasnya itu kan ada poin sama timer. Masih ingat? Iya masih. Yes. Nah, jadi itu kalau misalnya kita nanti ngekliknya pas, jadi poinnya kita nambah. Tapi kalau kita ngeklik on an empty card, ya di sini tulisannya highlight red. Red berarti warna? Warna merah. Yes. Nah, subtract a point. Jadi kita kurangi poinnya. Oke. Ini checklistnya, ya. Silahkan yang kemarin nanti di checklist ya, karena kita sudah ngelakuin itu sebelumnya. Nah, jadi ekspektasi functioning of the game at the end, ya, working of the day. Berarti apa bisa diklik seperti itu. Nah, berarti kita tambahin aja dulu untuk ini tambahannya mana tuh? Ini bikin kartu sudah. Ini eh, background juga sudah. Oke. Jadi today you will recall the basis of event handling. Nah, kita nanti akan bekerja dengan event handling. Event itu ketika ada aksi yang kita lakukan di luar sistem. Contohnya apa? Kita mencet tombol di keyboard, kita gerakin mouse. Nah, kayak gitu. Itu kan berarti kejadian di luar komputer kita. Nah, terus berikutnya nih, Izan, kita akan belajar special commands ya, perintah spesial untuk apa ini? Subscribing and handling mouse event from by game. Jadi kita ngatur apa sih gerakan mouse. Jadi kalau kita mouse klik, nanti harus ngapain kayak gitu. Nah, yang ketiga, kita akan menghandle event related to card clicks ya. Poin kita hari ini kalau kita klik kartunya, yang kartu kosong berarti warna merah, kalau ada tulisannya berarti warna hijau. Nah, tapi sebelum itu, nah coba kita checking qualification dulu. Nih, coba Hilzan demonstrasikan pengetahuan tentang prinsip bekerja dengan events, keyboard events dari Pygame, dan list and their methods. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Kira-kira Hilzan masih ingat nggak? Event itu apa? Terus what is event subscription? Terus bisa dikasih contoh. eh yang kayak tadi gitu. Boleh. Kalau event tuh kayak sesuatu yang di luar komputer gitu yang kayak kita mencet keyboard gitu. Mm, ya. Ada lagi? Ya pokoknya yang di luar komputer. Mm, Ada mau nambahin lagi nggak? Udah sih paling itu. Ya, oke. Ya. Information prepared by the execution system tentang apa yang terjadi external environment ya, terjadi di luar. Nah, ini ada contoh misalnya kita ngeklik kanan mouse. Nah, oke. Event subscription is a request dari program asking which event is important to it. Nah, kalau ini event handler itu tentang algoritma yang menjelaskan reaction to an event. Jadi kalau misal kita nanti ngeklik mouse, nah harus apa yang terjadi kayak gitu. Misal kita klik slide 19. Oh,
berarti akan tampil slide 19. Kalau Kak Denny klik kanan, nah, berarti muncul kayak menu copy save to keep seperti itu. Nah, itu namanya event. Ya, reaction. Oke, yang berikutnya nih. What events do you already know how to handle using Pygame? Terus yang berikutnya, which command allows you to get all the events happening in the program at given moment? Hmm. Ini tadi soalnya ya. Ya, event yang Hizan tahu sampai saat ini, terus perintah apa yang apa sih mengizinkan untuk menerima semua event terjadi di program. Big game event gitu Mm-mm. sama event type. Event event get itu dipakai buat apa? Event the type Oh, atau event key itu dipakai buat apa? big game event gitu buat ngedapetin event pas lagi ngeloop gitu frame-nya. Eh, itulah. Hmm, ya. Jadi ibarat dia itu kayak siap-siap ya si sistem apa programnya itu siap-siap. Kalau kita mau ngapain ya kayak gitu. Get a set of events happening during a given frame of the loop ya. Jadi dia kayak siap-siap ya. Ini si user mau ngapain kayak gitu. Terus ini event the type atau event the key berarti dipakai untuk Kayak nyari tipe gitu. ya. Jadi apa sih namanya? Kaitannya sama event yang dilakukan. Misalnya kalau kita spasi, ya, berarti kita definisiin event type-nya itu berupa kunci spasi kayak gitu. Nah, how do you handle a keyboard event? For example, pressing the W key. Gimana cara ngehandle-nya? Misalnya kita pengen ngeklik huruf W, ngeklik, nge mencet, menekan, ngepress, menekan tombol W di keyboard. Pakai event type. Hmm. Event type, event type-nya apa? Eh, ini big game titik KW. Event type-nya berarti key down, ya kan? Event key-nya berarti KW. Oh, ya. Nah, event apa sih namanya Pygame key down berarti dipakai untuk ini ya. Jadi kalau kita menekan tombol di keyboard berarti itu key down. Nah, tapi kalau kita ngangkat tangan kita dari keyboard seperti ini berarti namanya key up. Iya. Oke ya. Nah, ini ada Pygame W berarti kalau kita pencetnya itu lebih spesifik ke huruf W ya. Kak, kalau misalnya pengen ganti huruf apa? S, bisa diganti aja ini W-nya. W-nya ganti S, tapi dengan catatan hurufnya harus kecil, ya. Jadi ini emang sengaja dibikin kecil, karena nanti kalau besar beda lagi, ya kan? Harus pakai shift, nah, sama huruf W kalau pengen huruf besar. Oke, berikutnya, what is a list? How do we get a list with item by number? Terus gimana caranya Hirzan ngecek occurrence of a certain element in the list ya ngecek elemen saat itu. What other methods of working with list do you know? Apa function yang Hirzan tahu untuk pemakaian list? Yang pertama dulu tadi. What is a list? Habis itu kayak buat nyimpan kumpulan itulah kumpulan kayak angka-angka gini. Oke, ya. Jadi di sini dikatakan storing different types of data in a well-ordered manner ya. Jadi gampangnya adalah list itu dia kayak variabel ya. Tapi variabelnya bisa kita isi lebih dari satu angka. Nah, satu nilai. Kalau biasanya variabel kan dia cuma bisa diisi satu nilai ya, misal huruf atau angka kayak gitu. Kalau ini list dia beda. Dia kita bisa isi lebih dari satu item.
Nah, nanti pemisahnya kita bisa pakai spasi. Spasi. Apa? Koma. Nah, tapi jangan lupa juga dikasih kurung siku. Nah, terus ini tadi. Gimana caranya kita mendapatkan item di list pakai nomor? Pakai ini result terus yang kurung yang kotak kurung buka yang kotak terus nomor berapa gitu misalnya yang 176 itu berarti nomor satu gitu terus ditutup kurung kotak. Oke, kalau aku pengen nampilin angka ini gimana, Hirsan? Nah itu result tutup buka kurung kotak 1, 2, 3, 4 tutup kurung kotak. Kenapa 4, Hirsan? Kenapa nggak 5? Karena diawali dengan nol. Oke, sip. Ingat berarti ya. Sip, 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 sip. Oke. Ah, how can you check the occurrence of a certain element in the list? What other methods of working with list do you know? Contoh ini, bekerja dengan list. Kalau mau declare an empty list, kita pakai apa, Hirsan? Pakai ekran yang ditulis. Kalau yang berikutnya, add an item to the end of the list. Nambahin item di akhir list. Berarti pakai Benar. Pakai list ini list name titik append. append. Ya, oke. Terus berikutnya nih, search for the occurrence of an element in the list. Returnnya nanti true atau false. Berarti pakai apa? Sebentar itu dulu. eh Pakai apa ya? Pakai, nanti ada in ya. Bla 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 in nama listnya kayak gitu. Jadi dia mau ngecek apakah itu ada di listnya apa enggak kayak gitu. Kali ini berikutnya, sort the list. Short list. Pakai list name sort. Mm-mm. Terus yang berikutnya iterate itu berarti pakai perulangan. Kalau ini determine the length of the results, please. Determine. Menentukan panjang dari listnya. Berarti pakai apa? Ada len len bukan. Length. Sip, betul, betul. Ini ya, pakai len. Tadi pakai sort, ini buat checking. Ini buat nambahin list. Oke, sip. Kualifikasinya udah terkonfirmasi. Great, you are ready to brainstorm. Oke, ini yang pertama. Random displaying of a label. Nah, kemarin kan sudah ya nampilin angka acak. Nah, jadi untuk random display, nah, kita kasih ini tambahan additional ini ya. Apa sih namanya? Checklistnya. Nih, coba ini aku screenshot dulu. Di data checklistnya Hidden coba tambah dulu ini. Aku kirim ke chat. Oke, ayo. Saya screen dulu Hidden. Tambahin dulu di data checklistnya. Nanti baru aku lanjut. Yang nomor 2 berarti.
Yang lesson 3 nomor 4, Tiga, 3 4. Nah, yang bulutan 2. Nah, coba tambah dulu. Ditambah dulu. Mm-mm. Oke, ya coba disimpan kalau sudah. Oke, aku izin stop share kalau gitu, Hirsan. Oke, aku share screen lagi. Nah, oke. Nih, jadi kalau tampilan acak tadi kan sudah ya. Punya Iza sudah bisa tampil acak, betul kan? ya, Nah, oke. Berarti ini bisa beberapa aku skip aja, gak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini jadi kodenya sebenarnya sudah ada di tempatnya Hirzan ya. Logiknya itu kita bikin variabel wait ya. Nah, dipakai buat apa sih nanti ya? Ini di bawahnya kan ada kode tuh. While true. Nah, while true berarti kondisi ini akan terjadi terus. Betul kan? ya. Nah, kalau misalnya weight-nya 0, nah berarti ini yang akan kita lakukan yang atas. Tapi kalau weight-nya nggak 0, berarti kan kita jalan yang di bawah. Oke, kalau case yang pertama kali, kira-kira nanti akan jalan yang kondisi if atau yang else. Kalau Abah Kalau posisi pertama kali, first time. Jadi W-nya kan ini 0. Berarti kita running yang atas apa yang bawah? yang atas. Yes. Nah, jadi kalau weight-nya 0, nah, kita update. Weight-nya jadi 20. Nah, di sini ada klik, itu run in dari 1 sampai num cards. Num cards itu jumlah kartu. Nah, kalau di case ini berarti kartunya ada 4. Ya. Berarti ini 1 sampai 4. Run in masih ingat dari dipakai buat apa? Buat dan itu buat um, hmm, buat ini mesin angka cak. Yes, nah, buat ngasih angka acak. Jadi bisa aja nanti tampilnya 3 atau 1 atau 4 kayak gitu. Pokoknya acak. For I in range num cards. Num cardsnya tadi kan juga 4. Nah, cards I yang tadi ya, yang saat ini kita akan kasih warna kuning. Nah, color yellow. Nah, kalau misalnya I plus 1 kita apa sama dengan kliknya. Kliknya itu sama dengan ini ya berarti. Nah, jadi kalau kartunya sama dengan klik, berarti nanti kita draw apa ini 10,40.
10.40 itu adalah posisinya. Catch it draw itu kita agak nulis klik ya. Kita nampilin klik. Tapi kalau enggak, berarti kita fill aja. Jadi kita cuma fill warna yellow. Nih, ya. Jadi kita fill warna yellow, tapi kalau masuk ke kondisi ini berarti kita kasih tulisan klik gitu. Nah, oke. Berarti sekarang posisi B-nya kan 20 nih Hirjan, betul? Ya, Nah, berarti habis itu kita naik lagi karena ini looping. Oke. Kalau sekarang eh, if weight-nya 0 masuk ke kode atas apa yang bawah? if-nya 0. Karena tadi kan weight-nya udah ke update 20 ya. Ke update Ya, 20, running sampai sini, kita naik lagi. Berarti masuk ke kondisi if apa yang else? Yang ini if apa yang lagi, ini? if lagi harusnya. Nah, oke. Karena sekarang weight-nya keganti jadi 20. Ya, sampai sini kan weight-nya juga 20 ya kan? Kalau kita Ya, naik, berarti kan seharusnya kita running yang else. Karena kan weight-nya 20, bukan weight-nya 0. Betul nggak? oh ya, Nah, berarti weight-nya kita minus 1. Yang awalnya 20 jadi berapa? -1, Berarti jadi 1. 19 ya. Kan dikurangi 1. Oh, dikurangin 1. Ini kan dikurangi 1 ya. Naik lagi, naik lagi, checking lagi. Ya kan? If weight-nya 0, bener apa salah? Salah. Salah. Berarti kan ke sini lagi, weight-nya berkurang lagi. Nah, gitu seterusnya. Berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. 18, 17, 16, 15, sampai nanti ke 0. Nah, kalau sudah 0 berarti kan masuk ke kondisi atas. Ya, Nah, berarti dia akan nyacak lagi run in ini, ya kan? Jadi kode ini tuh buat nampilin tulisan klik secara acak, gitu. Ya, ini posisi kita nulis draw klik ini. Ini buat pewarnaan tadi apa sih kartunya kita kasih warna kuning full seperti ini. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? enggak. Ya, ya. Ini nggak usah kita demokan karena tadi kan sudah ya. Oke, berarti kita bisa lanjut untuk yang berikutnya. Ini apa sih? Handling a click on a card. Ya. Jadi untuk before after-nya ini ya. Dari kiri tadi tulisan kliknya sudah bisa tampil secara acak. Nah, after-nya untuk yang kedua ini adalah ini. Kalau kita klik bisa warna merah sama warna hijau. If a card without a label is clicked on, then it is highlighted in red. If a card with a label is clicked on, it's colored green. If the click is not on a card, then nothing happens. Gitu ya. Ya, aku lanjut. Nah, let's take a look at the game's expected functioning. Ya. Jadi kliknya itu perform with a left mouse button. Ya, jadi kita spesifik pakai tombol klik kiri. Let's study the tools we need. Ya, jadi ini untuk handling mouse event. Nah, with the help of Paikim, we are able to respond to mouse clicks. Nah, ini tadi kayak Kak Denny bilang ini buat siap-siap ya kan? Get a set of events happening during a given frame of the loop. Nah, terus ini yang kedua, ini event type-nya apa? Mau event pakai mouse atau event pakai keyboard? Terus ini tipenya apa? Tombol apa yang dipencet? Nah, kalau ini XY event.toss itu returns the coordinates of the point where the event occurred ya. Jadi kalau kita ngeklik, nah kita dapetin posisinya, position ya. Kita simpan koordinatnya di X dan di Y gitu. Nah, jadi detailnya seperti ini. Ini buat siap-siap kita mau ngapain viewing current events. Nah, kalau eventnya adalah klik mouse, ya kita apa dapetin posisi ngekliknya ada di mana ya event.post. Nah, terus kita tambah lagi biar lebih spesifik,
dia lebih spesifik karena kita ngekliknya pakai klik kiri, bukan klik kanan atau klik scroll, ya. Jadi kalau misalnya Hirzan pengen pakai klik kanan, berarti ganti aja angka 3. Kalau pengennya kliknya pakai scroll, berarti angka 2. Hmm. Tuh, tergantung Hirzan. Nah, as a result, we will find out the coordinates of the click. Nah, how do we find out if the click touch the card? Nah, kita pakai function collect point, ya. Oh, function sih method, sorry. Ya. Jadi ini tuh method untuk uh, determines whether a point xj has touch or gone inside. Jadi ngekliknya apakah pas di kotak itu apa enggak, kita pakai itu. Ya. Jadi kita tambahkan ini def collect point di apa sih di dalam uh, rectangle class, area class gitulah. Nah, ini jadi tadi tadi kan ada tuh kode for I in race num cards. Nah, kita tambahin aja nanti kalau kartunya sesuai dengan yang diklik, nanti kita kasih warna hijau. For each card we check, was there a click on it? Nah, if there was a click and the card number match, ya, kalau match berarti kita kasih warna merah, merah, hijau. Nah, otherwise, ya, selain itu kita kasih warna apa? Merah. Merah, good. Ya. Jadi ini flowchart kodenya kita modify di area class sama nanti di bagian game loop-nya. Oke. Ya, tugasnya Hirzan untuk yang kedua ini berarti kita akan memprogram handling of a left mouse click on a card. Nah, if you have time over start programming text objects. Itu statistik apa ini? Counters. Oke. Ya, coba sekarang Hizan saya skin aja, nanti aku kasih arahan. Kode apa yang harus diketik. Yang nomor 5 yes. Nah, dev collect point-nya sudah ya? Oke. Nanti tinggal kliknya aja yang belum. Oke, coba ke bawah, Hizan. Hmm, tadi kodenya kasih eventnya dulu aja deh. Jadi ini aku ada kode. Nah, aku annotate ya. Nih. Nah, ini Hirzan taruh codingnya setelah baris 57. Verse 57. Berarti setelah wait Mm-mm. Wait, -1. Mundur lagi. Nah, di situ. di dalam else-nya. Ya, emang di situ. Berarti di luar else kan. Oke. Dalam while loop. Kasih jarak aja atas bawah biar nggak bingung. Jadi biar ada jeda.
Nah, Kasih jarak dengan bawahnya biar nggak bingung baca kodenya. Nah, kayak seperti itu. Hmm, nah, coba kita cek lagi. Oke, coba dimulai. Nah, ya ini 59 kira-kira salahnya di mana? oh ini. Oke, coba diperbaiki. Dunia. Oke. Name green is not defined. Nah, coba Hirzan ke atas-atas. Nah, pelan-pelan. Apakah ada variabel green? Ada nggak green? Wah, gak ada. Nggak ada. Oke, berarti tugasnya Hirzan nambahin variabel baru green. Nah, cara dapetin warnanya tahu kan, Hirzan? Apa? Cara dapetin warnanya? Ya, Oke. Warnanya bebas, yang penting hijau. Ya. Kalau belum ada, tambahin aja. di mana aja. Di antara situ nggak apa-apa. Ya. Itu kan berarti kumpulan warna. Sama kayak merah dong. Apanya? Warnanya? Merah apa warnanya? Eh, hijau. Nah, bisa ngecek sendiri kan hijau itu kodenya apa? Hijau 120 100 100. Dah. Coba mulai lagi. Oh iya. Kok merah terus? Jadi abu-abu. Nah, kenapa babu? Warnanya salah. Coba diperbaiki dulu.
Bener perasaan. Coba cek lagi selain itu, situs terpercaya. Buat ngecek warna hijau itu kodenya apa? Nah, Nah, oke, sip. Hijaunya kalau muda ya, hijau yang beneran hijau gak ada. yang bener hijau. Ya, itu kayak hijau-hijaunya kalau muda. Nah, Nah, coba. Nah, oke, sip. Oke, berarti kodenya sudah jalan ya, Hinsen ya. ya, Sebelum aku lanjut, sebelum aku lanjut. Sebelum aku tarik kesimpulan untuk hari ini, ada yang mau tanyakan dulu nggak? nggak ada. Ya, nggak ada ya. Kalau gitu, aku izin stop share. Let's take a summary for today. Ya, Hinsen. Nih, oke. End of the working day. Nah, coba pass the technical interview to finish off. How can we display some sprites for n seconds without pausing the entire program? Ngejawab Gimana? gitu. Kenapa? Kita, aku ngejawab gitu. Coba yang pertama. Gimana caranya kita menampilkan sprites selama beberapa detik tanpa harus mempause programnya? Pakai loop. Pakai loop, dikasih variabel wait ya kan? Tadi Ya, kita bikin variabel wait. Nah, nanti kita kayak bikin apa sih? Kondisional. Kalau weightnya mas 0, berarti baru ganti. Kalau belum 0, berarti kita minus-minus aja variabelnya gitu. Nah, berarti kita bisa apa sih display some sprites selama beberapa detik. Nah, yang kedua, gimana caranya handle a left mouse click on a sprite with Pygame tools? pakai event type event ya, event type event key. Pygame event get. Nah, lebih spesifik, pakainya apa? Apa? Pygame event get, ya kan? Nah, dispesifikasi lagi. Jadi Mouse button down, mouse button down and button button sebentar, angka berapa? angka satu, angka satu. Angka satu ya, oke.
Jadi angka satu itu bisa juga ganti. Kalau pengen ngeklik pakai scroll di mouse, berarti kita ganti angka 2. Kalau pengen klik kanan, berarti pakai angka 3. Oke, Ya. sip, Vincent. Nah, good job. Ya, dear colleagues, you work really well today. Ya, udah bekerja dengan baik hari ini. Next time, kita akan menyelesaikan working on the fast clicker game. Ya, kita akan menyelesaikan game fast clicker kita dan mendeskripsikan condition untuk menang dan kalah, Vincent ya. Oke, jadi Ya. kalian stop share untuk hari ini. Terima kasih ya Hirzan ya untuk pertemuan hari ini. Untuk next, berarti kira-kira bisa kapan Hirzan? Kan aku balik lagi tuh tanggal 20 Juni. 20 Juni itu udah libur semester. 20 Juni, berarti liburnya berapa lama itu? Kalau libur semester tuh biasanya 3 minggu. Jadi 3 minggu itu mungkin bisa berkali-kali lah. Oke, Habis 20 Juni. oke, berarti nanti tinggal kita komunikasi aja ya Hirzan ya. Ya, Hirzan sudah dikasih tahu WA aku belum? belum. Belum ya, oke. Tapi mama mama kamu sudah kasih WA kamu ke aku, jadi nanti eh, mungkin tanggal 20 aku mulai kontak kamu gitu ya Hirzan ya. Oke. Oke, terima kasih Izan untuk hari ini. Next meet aku akan info lagi untuk Izan. Terima kasih ya. Ya. Kalau gitu Kak Denji pamit. Terima kasih. Sampai jumpa Izan. Dadah. Nah. Oke.